Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih meneruskan kitab Syarhus Sunnati li Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada perkataan beliau, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wal mihnatu fil islami bid'atun wa ammal yawma fayumtahanu bis sunnati liqaulihi inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum wa qawlihi la taqbalul haditha illa mimman taqbaluna syahadatahu fatanzur fa in kana sahibas sunnatin lahu ma'rifatun saduqan katabta anhu wa illa taraktahu. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wal mihnatu, dan sebuah ujian, fil Islam, di dalam Islam, bid'atun, adalah sebuah bid'ah. Menguji manusia dalam Islam itu adalah sebuah bid'ah. Maknanya seseorang mengatakan si fulan ahli bid'ah, tidak layak diambil ilmunya, atau si fulan tidak, maka layak diambil ilmunya. Sebenarnya ujian seperti ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini dianggap bid'ah oleh para ulama. Wa ammal yaum, tetapi hari ini, fayumtahanu bisunnati, seseorang diberikan ujian seperti itu terkadang diperlukan, karena hari ini kan berbeda dengan zaman dulu, dengan banyaknya para duat yang menyeru kepada kesesatan, kemudian dengan banyaknya media yang mudah diakses manusia sehingga orang mudah menyebarkan syahwat dan syubhat, maka perlu seperti ini kalau di zaman sekarang. Kenapa demikian? Karena ada perkataan ulama, inna hadzal ilma dinun, ketahuilah ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dan seperti ucapan ulama, la taqbalul haditha, janganlah kau ambil sebuah riwayat hadis, illa mimman taqbaluna syahadatahu, kecuali orang yang kau ambil persaksiannya. Fatanzura, maka engkau bisa melihat, fa in kana sahibas sunnatin lahu ma'rifatun, kalau memang dia adalah orang yang memperjuangkan sunnah dan memiliki pengetahuan, saduqan katabta anhu, dan engkau mencatat dari dia dan engkau yakin dan percaya dengan dia, maka silahkan. Wa illa taraktahu, kalau tidak, tinggalkan orang itu. Taib. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, ketika memberikan catatan wal mihnatu fil Islam bid'atun wa ammal yawma fayumtahanu bis sunnah, al aslu fil muslimi al khair,
asal pandangan kita kepada seorang mukmin itu harus yang baik-baik dulu. Wa ihsanu dhanni bihi, dan harus mengedepankan husnudzan, berbaik sangka. Malam tadhhar minhu khilafu dhalik, selama tidak tampak yang menyelisihi zahirnya. Hadhihi hiyal qaidah, inilah kaidah. Kemudian beliau mengatakan fal muallifu yaqul, pengarang kitab ini maksudnya Syarhus Sunnah berkata, madamal muslimu lam yadhhar minhu illa al khair, selama seorang mukmin di hadapan kita itu tidak menampakkan kecuali kebaikan, fa innana naqbalu minhul khair, kita ambil dari dia kebaikan. Hatta al munafiq, bahkan orang munafik sekalipun, ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qabila zahiral munafikin, terkadang Rasul mengambil zahirnya orang munafik. Wa wakala sarairahum ilallah, tetapi menyerahkan yang tersembunyi dari orang munafik itu kepada Allah. Famadama lam yadhhar minhu syai'un, selama tidak tampak sesuatu yang menyimpang dari dia, fa anta tuhsinu dhanna bihi, maka engkau harus berbaik sangka kepadanya. Lakin akan tetapi, idza dhahara minhu bughdun li sunnah, kalau tampak dari dia kebencian kepada sunnah Rasul, wali ahli sunnati, dan kebencian kepada ahli sunnah, fahina idzin ihdharhu, kalau begitu saat itu engkau hati-hati dengan dia. Fahadha makna qaulihi, lah makna yang dikatakan pengarang wal mihnatu fil Islam bid'atun, memberikan ujian kepada orang dalam Islam ini bid'ah. Yani anna ayya muslimin lam tadhhar minhu su'un fala tamtahin. Maknanya, selama engkau melihat seorang muslim itu tidak ada keburukannya, jangan coba-coba mengujinya, selama dia di atas kebaikan. Dan ini kaidah yang sangat baik sekali. Makanya Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, apabila ada orang yang menyebutkan di hadapannya tentang orang lain dari keburukan, maka dia akan memuji orang yang dicela itu dengan kebaikan. Jadi kalau contohnya antum, saudara antum bicara tentang keburukan, dan orang yang diburuk-buruki itu orang lain, boleh jadi mungkin orang yang benci kita. Tetapi Muhammad ibn Sirin, kalau ada orang yang memburuk-burukan orang lain di hadapannya, maka dia akan membela orang yang diburuk-burukan itu dan akan memuji di hadapan dia. Ah, kamu itu tidak benar, setahu saya dia baik. Gitu maksudnya. Padahal orang yang diburuk-burukan itu terkadang membencinya. Kalau di posisi kita kan terbalik ya. Kalau seandainya ada orang yang memburuk-burukan orang yang membenci kita, malah senang, karena dapat bolo bahasa kitanya, dapat kawan nih. Oh iya betul juga, kau juga gak senang dengan dia, sama juga aku katanya. Gitu. Makanya lihat bagaimana akhlaknya para ulama di sini, ikhwan. Kemudian juga ketika ada orang yang menjelek-jelekan Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi, siapa yang tidak kenal Hajjaj? Walaupun dia pakar Quran, tapi dia zalim, membunuh banyak para sahabat dan kibarut tabi'in. Tetapi Ibnu Sirin ini kalau ada orang yang menjelek-jelekan Hajjaj, tidak suka dia. Kemudian dia mengatakan, boleh jadi kalau seandainya Hajjaj mati, kau juga mati, kebaikan Hajjaj menjangkau kebaikan kamu. Tetap dikedepankan apa? Husnudzan di sini. Husnudzan ini penting. Selama zahirnya dia menjalankan sunnah Rasul, memperjuangkan sunnah Rasul, kita katakan ahli sunnah. Kecuali kalau seandainya nampak dia mengajak manusia ke dalam bid'ah, kesesatan, itu sudah nampak ada buktinya kan. Tetapi memuji orang dalam Islam itu tidak boleh. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita lihat banyak para ulama yang memiliki penyimpangan dalam sebagian
akidah. Tetapi karena globalnya ulama ini sangat memperjuangkan sunnah dan ahli sunnah, ulama memujinya. Contoh umpamanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam bab dan sifat dia mentakwil. Tetapi kita katakan dia ahli sunnah, karena walaupun mungkin dia ada kesepakatan dalam beberapa akidah menyimpang gitu ya, tapi karena global kehidupan dia, karya-karyanya, dakwahnya adalah memperjuangkan sunnah Rasul, maka kita akan ahli sunnah. Karena kalau seandainya seseorang itu dicacati gara-gara 1-2 kesalahan, tidak ada manusia yang selamat di muka bumi ini. Itulah yang dikatakan Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, kalaulah para ulama dihukumi setiap satu kesalahannya, ma salima minhum ahad, tidak ada satupun ulama yang selamat dari cacat. Tidak Ibnu Manda, tidak Sufyan Ats-Tsauri, tidak Sufyan Ibnu Yainah, semua para ulama ada kesalahannya. Tapi melihat global dia saja, selama secara global dia memperjuangkan sunnah, ya kita katakan ahli sunnah. Begitu cara pandang kita, ya. Tetapi kata beliau, wa ammal yauma fayumtahanu bis sunnah. Akan tetapi al-yaum, hari ini, kata Imam Al-Barbahari dan juga disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan, wa ammal yaum ay fi waqtihi fasara yumtahanu bis sunnah li'annaha kathurat al-firaqu dhalah. Maka terkadang seseorang boleh diuji dengan sunnah, termasuk ahli sunnah atau tidak dia. Ya. Apalagi ini di zaman ini yang ngomong siapa? Imam Barbahari kan. Itu di zaman ketika ulama ahli sunnah masih banyak. Nah, di zaman sekarang ini para ulama sudah banyak yang meninggal. Makanya kenapa kemudian sekarang harus hati-hati orang mencari ilmu itu. Ya, kenapa? Karena ada 3 sebab yang disebutkan. 1, karena banyaknya para penyeru kesesatan. Munculnya dai-dai yang mengarah kepada pintu-pintu jahannam. Banyak hari ini. Orang kemudian mengajak manusia dalam agama ini macam-macam kan itu. Mana yang benar, mana yang salah, kalau orang awam kan tidak paham. Makanya perlu ditanyakan, boleh tidak mengambil ilmu dari ustaz ini? Ustaz, saya nengok di YouTube ini nampaknya bagus orangnya, penampilannya kok sama dengan kita. Maka tidak serta-merta antum mendengarkan kajiannya. Tidak semua kemudian semua antum telan, karena kita lihat ustaz-ustaz yang sekarang ini, ya kita bukan mencela ustaznya, namanya ustaz itu ya bagus. Tapi yang diserukannya itu terkadang aneh-aneh kan gitu. Jangan-jangan ustaz Syiah pula itu ya. Atau mungkin orang-orang yang suka menyuruh manusia untuk melakukan kesyirikan, penyimpangan kepada sunnah. Makanya perlu hati-hati. Yang kedua, ditambah-tambah memang di zaman sekarang ini menyebarnya dunia media itu mudah diakses. Sekarang apa aja ada di YouTube sekarang, apa aja ada di internet. Sehingga kehati-hatian itu harus lebih hati-hati lagi. Makanya hadir di majelis taklim itu lebih selamat dibandingkan ngaji lewat media, karena kita tidak tahu siapa dia. Kemudian juga yang ketiga, ditambah-tambah memang para ulama sendiri sudah banyak yang meninggal. Ulama-ulama ahli sunnah sudah banyak yang meninggal. Dan ketika itulah Nabi SAW, innallaha la yakbadul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau wa dhalla wa fa'adhalla fadhallu wa adhallu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu itu begitu saja dari dada-dada manusia, tetapi Allah mengambil ilmu itu dengan cara mewafatkan para ulama. Kalau sudah ulama wafat satu persatu, Syekh bin Bas meninggal, Syekh Utsaimin meninggal, Syekh Albani meninggal, dan para masyayikh yang lain sudah meninggal, maka muncullah orang-orang jahil sok ulama gitu kata Nabi. Mereka ditanya, memberikan fatwa, dia sesat, manusia pula ikut sesat. Ya.
Makanya dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya juga kalau di zaman sekarang ini ujian-ujian seperti ini kadang diperlukan. Makanya Muhammad ibn Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu ini bagian daripada agama, maka lihat dari mana engkau mengambil agama kalian. Dari sini ada kaidah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jangan serampangan dan jangan sembarangan mencari ilmu. Karena ilmu ini wasilah mengenal Allah, mengenal Rasul dan mengenal agama. Kalau serampangan dan sembarangan mencari ilmu, bisa saja ilmu itu bukan mengarah untuk mengenalkan kita dengan Allah, dengan Rasul atau dengan agama. Bahkan boleh juga sebaliknya, mencela Allah, mencela Rasul dan mencela agama. Maka karena kedudukan ilmu ini langsung berhubungan dengan Allah, Rasul dan agama, maka jangan kemudian seseorang serta-merta serampangan mencari ilmu tanpa kemudian dilihat asal-usulnya. Ikhwan, sebelum saya masuk kepada perkataan yang sangat indah dari Muhammad ibn Sirin ini, saya akan sedikit jelaskan siapa Ibnu Sirin ini. Karena ucapan ini masyhur ikhwan di kalangan para ulama. Muhammad ibn Sirin adalah seorang alim min ulama tabi'in. Dia hidup di zaman qurun mufaddalah, zaman keemasan, di mana Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Rasul, dan sahabatku. Kemudian setelahnya para tabi'in, kemudian setelahnya para tabi'in. Lah Muhammad ibn Sirin ini hidup di zaman tabi'in, zaman kedua setelah sahabat. Dan dia mendapati 30 para sahabat Nabi SAW. Salah satu gurunya adalah Abu Hurairah. Bahkan dari sekian ratus murid Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang paling athbat, yang paling sahih riwayat dari Abu Hurairah itu lewat jalur Muhammad ibn Sirin. Anas ibn Malik, dia itu budaknya Abu Bakar. Ketika Sirin hendak memerdekakan dirinya, dalam bahasa fikih namanya Abdun Mukatab, budak yang ingin memerdekakan, Anas tidak kasih. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu an menasihati Anas untuk dilepaskan budaknya, dia memerdekakan dirinya walaupun dia masih kafir. Akhirnya kemudian Anas pun melepas Sirin dengan bayaran sekian dan sekian. Allah takdirkan hidayah masuk pula pada Sirin ini, masuklah dia ke dalam Islam. Kemudian dia meminang budaknya Abu Bakar namanya Safiyah. Maka terjadilah pernikahan yang luar biasa. Dihadiri para sahabat dan Safiyah didandani oleh istri-istri Nabi SAW. Lah dari pernikahan Sirin dan Safiyah ini, dan Sirin ini banyak menikah juga, laki-laki banyak menikah, hingga banyak anaknya. Nah, salah satu istrinya adalah Safiyah. Lah Muhammad ibn Sirin itu satu di antara 4 putra daripada Sirin. Muhammad ibn Sirin, subhanallah, 4-4 jadi ulama. Baik yang perempuan Hafsah ibn Sirin itu jadi ulama juga. Tetapi Muhammad ibn Sirin ini anak Sirin yang paling masyhur dari segi waraknya, ilmunya, zuhudnya luar biasa. Dari segi mana saja Muhammad ibn Sirin itu dipuji banyak para ulama di zamannya. Dan dia sezaman dengan Hasan al-Basri. Hasan al-Basri lebih tua 10 tahun, tetapi memang Hasan al-Basri ketika itu menjadi pemimpin para tabi'in. Dan Muhammad ibn Sirin sezaman dengan Hasan al-Basri dan ulama besar. Ya. Lah Muhammad ibn Sirin ini terkenal banyak hal, bukan hanya sekedar ibadahnya, akidahnya, tauhidnya dan begitu seterusnya ya. Tapi dalam kehidupannya itu luar biasa Muhammad ibn Sirin. Contoh saja waraknya lah. Muhammad ibn Sirin ini seorang tujar, pedagang besar, pedagang handal, dan dia punya bisnis itu menjual minyak zait, minyak goreng, minyak zait. Jadi suatu hari dia melihat peluang. Seorang pembisnis kan harus cerdas cari peluang kan itu.
sehingga dia rela menghabiskan modalnya untuk membelanjakan peluang yang besar, dibelanjakannya zait yang begitu banyak. Jadi minyak zait yang begitu banyak untuk besok akan dijual. Qadarullah ikhwan. Allah takdirkan di malam itu ada tikus jatuh ke minyaknya, yang bertonton tuh minyak, jatuh pula ke minyaknya. Ingat hadis Nabi SAW, kalau ada tikus mati jatuh ke minyak yang sifatnya jamad. Jamad itu keras seperti mentega, maka cukup dihilangkan yang terkena bangkai tikusnya saja, yang tidak terkena bisa dipakai. Tapi kalau masuk ke yang cair, kata Rasulullah, suruh ditumpahkan karena dianggap najis. Jadi Muhammad ibn Sirin ini qadarullah, memang dia masuk ke minyak yang cair itu, tontonan tuh minyaknya, dan dia terkenal waranya. Kalau antum di posisi Muhammad ibn Sirin, tinggal dibuang tikusnya, dijual minyaknya. Itu kalau antum kan gak ada yang tahu kan itu. Kita kan gak ada wara. Ini ditumpahkan, nah berapa modal habis ini kan. Tapi Muhammad ibn Sirin tidak, tumpahkan semua minyaknya. Subhanallah. Sebab itulah bangkrutnya Muhammad ibn Sirin. Gara-gara dia menumpahkan semua minyaknya hanya gara-gara seekor tikus. Ya, pada 10 tikus, 100 tikus kan bisa disaring, dijual lagi kan itu. Tapi waroknya, dan orang nggak tahu, hanya dia dengan Allah yang tahu. Tetapi dia tidak mau menjual sesuatu yang sudah terkena najis bangkai tikus, tumpahkan. Bangkrutlah Muhammad ibn Sirin. Gara-gara warok jadi bangkrut, gara-gara agama kan jadi bangkrut. Lebih-lebih ini sudah ujian nih. Ujian yang kedua, namanya pembisnis itu pasti ada orang hasad, ikhwan. Hasad kan biasanya seprofesi ya. Hasadnya ustadz ya sesama ustadz gitu ya. Hasadnya santri ya sama santri. Hasadnya pedagang dengan pedagang, pembengkel dengan pembengkel, kan begitu hasad. Biasanya yang seprofesi itu. Sesama pengurus hasad, seyayasan hasad. Hasad kan begitu ya biasanya. Enggak jauh-jauh dari dia hasad tuh. Ya. Jadi adalah yang hasad kemudian memfitnah Muhammad ibn Sirin, dia curang dalam dagang. Sebab itulah Muhammad ibn Sirin ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Sudah bangkrut karena wara, membuang minyaknya sebab ada bangkai tikus, difitnah pula soal dagangannya, masuk pula dia ke penjara. Lah ketika dalam penjara ini ikhwan, kita tahu bahwa Anas ibn Malik radhiyallahu an adalah mantan daripada tuan bapaknya kan. Karena kan bapaknya dulu budaknya Anas ibn Malik. Kemudian dimerdekakan, kemudian masuk Islam. Kemudian punya anak Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin muridnya Anas bin Malik juga. Abu Hurairah itu gurunya. Anas ibn Malik berwasiat kalau dia meninggal pengen yang memandikan itu Muhammad ibn Sirin. Dan begitulah para ulama dulu, mereka berwasiat. Kenapa mereka berwasiat kalau mati minta dimandikan fulan dan allan itu? Karena kita tahu bahwa ulama takut kalau seandainya ada aib, kemudian orang yang memandikannya tidak amanah, bisa saja diceritakan ke orang kan. Makanya tidak sembarang orang yang memandikan jenazah itu, harus orang amanah yang menjaga aibnya. Makanya ulama selalu berwasiat si fulan saja memandikan saya, karena belum tentu keluarga juga bisa memegang aib, tidak merahasiakan aibnya. Maka dia mencari ulama juga. Qadarullah Muhammad ibn Sirin kan dipenjara saat meninggalnya Anas bin Malik itu, dia dipenjara. Akhirnya orang-orang pun melobi penguasa saat itu agar melepaskan Muhammad ibn Sirin, karena ada wasiat dari Anas bin Malik kalau dia meninggal Muhammad ibn Sirin yang memandikannya. Tetapi Muhammad ibn Sirin tak mau, padahal ada rekomendasi itu, suruh keluar dari penjara, dan mengatakan saya tidak akan keluar dari penjara kecuali yang mengeluarkan saya orang yang memfitnah saya. Kalau yang mengeluarkan saya, yang fitnah saya nggak apa-apa. Tapi kalau rekomendasi orang kemudian melobi penguasa supaya aku keluar, tidak. Aku tidak punya hak di sini.
Begitu waraknya Muhammad ibn Sirin kan. Dia tak mau. Akhirnya dilobilah orang-orang yang memasukkan dia penjara, minta izin supaya Muhammad bin Sirin keluar dari penjara. Keluar baru dia memandikan jenazahnya Anas bin Malik. Tapi itulah sisi waraknya ikhwan, bagaimana seorang ulama dulu itu luar biasa. Bahkan soal makanan, undangan walimatul arus saja, Muhammad ibn Sirin itu bukan model kayak kita gitu, tidak. Dia tidak akan makan banyak. Setiap dia datang ke undangan pernikahan walimatul arus itu, maka dia akan makan dulu sekenyangnya di rumahnya, kemudian berangkat ke walimah supaya tidak makan banyak di walimah. Beda dengan itu. Antum sengaja dari semalam tak makan. Subhanallah ya. Jadi undangannya besok itu malam ini tak makan tuh. Paginya tak makan lagi. Alasannya apa? Nanti makannya di walimah. Rupanya dikresek pula, ngeresekin pula pulang. Jadi Muhammad ibn Sirin sampai seperti itu. Dia tidak mau makan banyak. Jadi makan dulu yang kenyang sampai di walimah sehingga dia makan sedikit. Karena dia tahu namanya undangan. Coba hari ini ikhwan, namanya undangan nikah itu kan. Antum undang 500 yang datang satu kampung. Itu kenyataan begitu kan. Kita undang 500 orang, yang datang 1000 orang. Diundang bapaknya, istrinya, anaknya, tetangganya dibawa dia. Anak kawannya kan. Makanya terkadang kita ini harus jaga perasaan juga. Begitulah Muhammad ibn Sirin. Soal undangan saja dia sampai tidak mau menzalimi orang-orang yang mengundangnya. Sekali lagi karena zuhud dan waraknya. Ya. Tapi walaupun demikian Muhammad ibn Sirin itu dikatakan kathirul mizah wadh-dhahik. Orang yang suka bercanda. Jadi tidak semua ulama itu serius dah. Ada ulama suka bercanda juga. Muhammad ibn Sirin itu suka bercanda. Kadang tertawa terbahak-bahak sampai miring-miring tuh. Jadi ada ulama suka bercanda, lain dengan Hasan al-Basri, orangnya serius gitu ya. Tapi Muhammad ibn Sirin terkenal memang suka bercanda tuh. Tetapi siang bercanda, malam dia menangis. Lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi siang dia boleh tertawa bercanda dengan orang. Tapi kalau malam bakaan, dia orang yang suka menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seumur hidupnya dia tidak pernah meninggalkan puasa Daud dan sholat malam. Muhammad ibn Sirin itu ya, Daudnya gak pernah tinggal, sholat malamnya gak pernah tinggal. Walaupun dia 2 rakaat kalau lagi malas gitu ya, dia tidak pernah meninggalkan. Jadi betul-betul ahli ibadah. Dan sepanjang sejarah Muhammad ibn Sirin memang dikenal sebagai ulama yang pakar tentang takwil mimpi. Jadi dari sekian deretan para ulama yang pakar-pakar ahli takwil mimpi itu salah satunya Muhammad ibn Sirin. Oh, dalam Al-Quran itu kita pernah mendengar kisah Nabi Yusuf. Dia kan suka mentakwilkan mimpi. Makanya kisah Nabi Yusuf itu kisah yang aneh. Awalnya mimpi, tengahnya mimpi, akhirnya mimpi. Muhammad itu kisahnya Nabi Yusuf itu. Kemudian Rasul juga sama, pakar takwil mimpi. Makanya kalau habis subuh, Nabi tidak akan pulang. Setelah berzikir kepada Allah habis salat subuh, maka dia akan bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bermimpi malam ini akan kutakwilkan. Setiap hari Rasul menanyakan seperti itu kepada para sahabat. Lah di antara para ulama yang pakar-pakar takwil mimpi ini salah satunya Muhammad ibn Sirin. Memang dia pakar terkenal. Banyak orang yang bermimpi datang kepada beliau kemudian minta ditakwilkan dan menjadi sebuah kenyataan. Tetapi kita jangan sembarang-sembarang mentakwilkan mimpi kalau bukan pakarnya. Dan kita juga tidak boleh meminta kepada orang untuk mentakwil mimpi buruk kepada orang lain. Makanya Rasul mengatakan kalau Anda mimpi buruk jangan pernah diceritakan. Ya, makanya ada kisah itu orang mimpi buruk. Seorang istri mimpi buruk, dalam mimpinya selingkuh dengan tetangganya. Ceritakan sama suaminya, langsung diceraikan. Padahal selingkuhnya dalam mimpinya tuh. Bang, saya semalam mimpi selingkuh sama si abang sebelah katanya. Oh, kok selingkuh ya katanya. Langsung diceraikan. Jadi tidak boleh kita ini meminta takwil mimpi dari mimpi-mimpi yang buruk, kecuali mimpi itu sebuah kebaikan dan orang yang minta ditakwil itu orang yang antum percaya, tidak semua orang. Karena kalau antum minta takwil kepada orang yang membenci antum, mimpi baik pun ditakwil jelek masalahnya. Banyak orang benci sama kita.
Jadi ada satu kasus, seorang itu bermimpi, kemudian datang kepada Muhammad ibn Sirin, dan dia mengatakan, Imam, ya Aba Bakrin, wahai Ibn Sirin, sesungguhnya aku semalam bermimpi, mimpinya adalah aku minum dari air yang dua rasa. Jadi air yang dia minum itu adalah satunya adzban wal akharu milhan. Yang aku minum itu airnya, sekali-kali aku meminum air yang asin dan sekali-kali aku minum air yang tawar. Apa takwilnya wahai Muhammad ibn Sirin? Maka Muhammad ibn Sirin mengatakan, qala Muhammad ibn Sirin, ittaqillaha lak, bertakwalah kau kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Laka imra'atun wa anta tukhalifu ila ukhtiha. Aku tahu engkau itu sudah punya istri, tapi kau selingkuh dengan adik istrimu, katanya. Mimpi. Betul kan seperti itu, katanya. Karena dia pakar mimpi betul, bertakwalah kepada Allah. Makanya orang yang mimpi buruk itu harus memperbaiki kehidupan. Jangan-jangan ada apa-apa dengan dia. Ya. Jadi kalau orang selalu mimpi buruk itu harusnya semakin bertakwa. Makanya Muhammad ibn Sirin dahului dengan kata-kata ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ya, dan begitu seterusnya. Ya. Kemudian juga ada seseorang datang kepada Muhammad ibn Sirin, mentakwilkan mimpinya dan mengatakan, aku bermimpi semalam, ra'aitu ka'anni atiru bainas sama'i wal ardh. Aku terbang ke langit, katanya, seolah-olah aku berada di antara langit dan bumi. Kira-kira apa takwilnya? Maka Muhammad ibn Sirin kemudian beliau mengatakan, anta rajulun tuksirul maniyah. Engkau itu orang yang banyak angan-angan, katanya. Ya, kau ini banyak menghayal, melamun, pengen ini, pengen itu, tapi tak sanggup pula meraihnya, gitu. Gitu ya. Jadi banyaklah kisah-kisah tentang takwil mimpi Muhammad ibn Sirin. Dan Muhammad ibn Sirin terkenal orang tamasuknya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata-kata inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Karena begini ikhwan, di zaman dulu, di zaman salaf, ya, kalau orang membawa sebuah fatwa, maka mereka tidak akan mempertanyakan soal sanad. Kamu dengar dari siapa? Kamu dengar dari siapa? Enggak. Orang dulu tidak akan bertanya soal itu. Kenapa? Saking yakinnya bahwa kabar itu adalah thiqah. Dahulu, ya, terutama di kalangan para sahabat. Jadi kalau ada sahabat yang memberikan fatwa, tidak akan ditanya kau dapat fatwa dari siapa, sampai enggak kepada Nabi atau tidak. Mereka tidak bertanya soal ini, saking yakinnya dengan orang yang memberikan fatwa. Tetapi kemudian setelah banyaknya firqah-firqah sesat, pemahaman-pemahaman sesat, maka mulailah kemudian para ulama membuat pagar terhadap agama ini. Tidak lantas kemudian langsung menerima, maka mereka mulai mengatakan summu lana rijalakum, summu lana rijalakum fayanzuru ila ahli sunnah, fa in kana min ahli sunnati fayukhad hadithuhum wa in kana ghaira dhalik fala yukhad hadithuhum. Maka mereka akan mengatakan, engkau mengatakan seperti ini, dari mana sanadnya? Siapa yang menceritakan kepadamu? Kalau orang yang menceritakan kepadamu termasuk ahli sunnah wal jamaah, diambil riwayatnya. Kalau bukan, ditinggalkan riwayatnya. Itulah makna perkataan inna hadad din, inna hadal ilma dinun. Ilmu itu agama, ya. Jangan sembarang soal ilmu ini. Harus jelas dari mana anda mendapatkannya. Dan itu yang diajarkan Nabi kepada kita. Suatu hari Nabi SAW melihat Umar bin Khattab radhiyallahu an, di tangannya ada lembaran-lembaran Taurat. Rasul marah dan mengatakan, ya Ibn Khattab, wahai Umar, apa yang di tanganmu itu? Kata Umar, ini lembaran-lembaran Taurat, wahai Rasul. Kata Nabi SAW, ya Ibn Khattab, hei Umar,
amutahawwiqun anta ya ibn al-Khattab, kau sudah bingung wahai Umar. Qad taraktukum 'ala al-bayda nakiya lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Kata Nabi SAW, Umar, aku sudah datang loh dengan Islam ini terang, benerang, bersih, malamnya seperti siangnya yang tidak akan berpaling kecuali sesatnya. Buang tuh lembaran-lembaran itu. Lihat bagaimana Nabi SAW takut kalau Umar bin Khattab terkena fitnah dalam agamanya dengan memegang lembaran-lembaran Taurat itu. Padahal siapa tidak kenal Umar? Yang dikatakan Nabi SAW, al-haq yajri fi lisanihi wa qalbi. Kebenaran itu berjalan di lisan dan hatinya Umar. Bahkan bukan hanya manusia, segan setan pun tak mau satu jalur dengan Umar ketika jalan. Kalau sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikhawatirkan oleh Nabi SAW agamanya gara-gara memegang lembaran-lembaran Taurat, bagaimana antum? Bagaimana kita? Rasul mengkhawatirkan agamanya Umar gara-gara lembaran Taurat itu. Inilah makna inna hadzal ilma din, ilmu itu agama. Karena Rasul takut kalau seandainya Umar membaca Taurat akhirnya terpengaruh dengan ahli kitab. Padahal kan mustahil juga Umar terpengaruh karena dia sudah yakin dengan kerasulan Nabi SAW. Tapi lihat Rasul mengajarkan agama ini, ilmu ini bagian dari agama. Jangan coba-coba mengambil sembarang ilmu, gitu maksudnya. Kalau itu Umar di zaman Nabi masih hidup loh. Sekarang Rasul enggak ada. Di tangan antum memang tidak ada lembaran Taurat, tapi di tangan antum pegang handphone. Yang handphone itu bisa mengakses semua ajaran dalam dunia ini. Yang bid'ahnya, yang syiriknya, yang menyimpangnya, semua ada di handphone. Apalagi zaman sekarang, kalau Rasul saja takut dengan Umar, ya harusnya kita lebih warok lagi lah kan gitu. Jangan sembarang mencari ilmu itu, jangan sembarang ngaji gitu maksudnya ya. Jelaskan dulu siapa orang itu. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu suatu ketika datang Abu Musa al-Asy'ari, dua sahabat mulia ini. Abu Musa al-Asy'ari ngomong sama Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud, bisa enggak ikut dengan saya? Kata Abdullah bin Mas'ud, kemana? Ke Masjid Quba katanya. Ada apa di Masjid Quba? Aku heran katanya. Kok di masjid itu kok banyak orang buat halaqah zikir katanya. Tasbih sekian kali, tahlil sekian kali, sekian kali. Aku tidak pernah melihat di zaman Nabi. Datang Abdullah bin Mas'ud bersama Abu Musa al-Asy'ari ke Masjid Quba. Betul di situ ada orang halaqah zikir. Dan tidak ada satupun sahabat yang bergabung di situ. Lah kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sampai marah. Ya. Dalam riwayat yang panjang sekali yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah ibn Abdurrahman Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala dalam kitab sunannya, pakai untuk menghitung itu. Maka mereka mengatakan Hasan, maksudnya kerikil-kerikil. Jadi umpamanya bawa kerikil 100, nanti subhanallah, setelah selesai diganti ke kawannya, terus keliling begitu. Dan ini tidak pernah dilakukan di Rasul masih hidup. Makanya kemudian Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan sebaiknya an ya'uddu sayyi'atikum, hitunglah kesalahan-kesalahan kalian, wa ana dhamin alla yadhi'a min hasanatikum. Baiknya dengan kerikil-kerikil yang di tangan kalian itu, hitunglah kesalahan kalian, aku jamin kebaikan kalian tidak hilang. Kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, waihakum ya ummata Muhammadin, ma asra'a halakatakum, haula'i sahabatu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Sungguh alangkah lebih cepatnya kehancuran kalian. Lihat sahabat tapi masih banyak, mereka belum mati. Ya. Wa hada thiyabuhu lam tablah wa aniyatuhu lam tuksar. Lihat, bejana Nabi saja tidak ada yang pecah, baju Nabi aja belum ada yang usang. Walladzi nafsi biyadihi innakum la ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu babid dalalati. Celaka kalian. Apakah maksudnya kalian itu kalian lebih berpetunjuk
dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah kalian sengaja membuka pintu kesesatan selebar-lebarnya? Kemudian mereka ngeles dan mengatakan, wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna ilal khair. Wahai Aba Abdurrahman, ini kunyah Abdullah bin Mas'ud, kami melakukan seperti ini tidak ada kebaikan, niat kami baik loh. Masa kami tasbih sekian kali salah, pakai kerikil sekian kali salah, masa ini kan baik? Ya, menghitung tasbih dengan kerikil-kerikil ini kan baik katanya. Maka Abdullah bin Mas'ud membuat satu kaidah nih, penting kaidah ini. Kam mim muridi lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang niatnya baik tetapi tidak mencocoki kebenaran. Maka baik saja tidak cukup sampai dia betul benar. Baik itu ikhlas, benar itu ittiba, gitu maksudnya. Jadi kalau ada orang beralasan kepada anda, ini kan baik masa salah. Iya, niat antum baik. Ada nggak contohnya, gitu maksudnya. Karena sesuatu yang baik belum tentu benar. Sebagaimana yang benar pun belum tentu baik. Harus dua-duanya. Baik artinya ikhlas, benar artinya mencontoh Nabi SAW. Rupanya apa yang dilakukan orang-orang itu, kata rawi hadis yang meriwayatkan hadis ini, riwayat ini mengatakan, demi Allah, orang-orang yang ditegur Abdullah bin Mas'ud itu di Masjid Quba itu, demi Allah, ra'ayna ammata ulaika hilaqi yuta'i'unana yawman nahrawan ma'al khawarij. Rupanya orang-orang yang berzikir-zikir halaq-halaq yang tidak dicontohkan Rasul itu, ketika perang Nahrawan antara Khawarij dan pasukan Ali, rupanya orang-orang itu bergabung dengan orang-orang Khawarij, katanya. Kata Imam Barbahari ketika mengomentari tentang riwayat ini, dia mengatakan, lihat, penyimpangan itu awalnya kecil, akhirnya besar. Gitu ya. Penyimpangan itu awalnya kecil dulu, kemudian membesar, akhirnya menjadi Khawarij. Ya. Kenapa kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu begitu tegasnya? Kenapa? Kembali kepada kaidah Muhammad ibn Sirin, karena inna hadal ilma dinun. Ilmu ini agama. Jangan main-main. Ilmu ini agama. Ya. Ketika orang-orang Khawarij keluar dari tentara Ali kan sebanyak 12.000 lebih keluar. Gara-gara Ali radhiyallahu anhu ketika itu tidak melanjutkan melawan tentara Muawiyah karena terjadi perdamaian. Mereka keluar, tidak setuju. Kenapa dihentikan peperangan? Kenapa tidak dilanjutkan supaya tahu siapa yang menang, siapa yang kalah, katanya. Setelah perdamaian, Ali malah menarik pasukan. 12 orang pasukan Ali tidak setuju, keluar, kemudian tinggallah di sebuah tempat namanya Harura, desa di pinggiran Kufah. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu minta izin kepada Ali, biar saya datang ke mereka. Kata Ali, jangan, nanti kau mati dibunuh. Enggak, aku hanya ingin menasihati mereka. Diterima, alhamdulillah, tidak, aku balik, katanya. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu datang kepada mereka, menanya soal alasan kenapa dia keluar dari pemerintahan Ali. Apa alasannya? Kemudian mereka memberikan 3 alasan. Bagaimana kami tidak keluar dari wilayah Ali, katanya. Ali ini aneh, katanya. Satu, dia ngajak perang melawan Muawiyah. Tetapi ketika sudah perang, dihentikan peperangannya, dan kita tidak boleh mengambil ghanimahnya dan tidak boleh menawan wanita-wanitanya. Kan aneh ini. Maksudnya apa? Namanya perang itu harus ada keuntungan ghanimah. Ini yang pertama. Yang kedua, Ali ketika dalam perjanjian bersama Muawiyah itu tidak mencantumkan Amirul Mukminin, mencantumkan nama dia saja. Kalau dia bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin lah, kan itu. Enak saja kalau ngomong itu. Kalau dia bukan pemimpin kaum mukminin berarti pemimpin orang kafir. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, lalu apa lagi? Ali sudah berhukum, yang ketiga yang paling parah katanya. Ali sudah berhukum dengan hukum manusia, katanya. Kenapa dia mengutus Abu Musa al-Asy'ari sehingga berdamai dengan Amr bin As? Keputusan 2 orang ini disepakati, katanya. Mana Quran sunnahnya, katanya. Kenapa kesepakatan 2 orang ini malah diambil sementara kalian membuang Quran sunnah, katanya. Ingat, Abdullah bin Abbas ini orang cerdas, ya, bukan orang kaleng-kaleng.
Diutusnya oleh Ali karena memang kecerdasannya. Maka dibantah satu-satu tuh. Apakah kalian rela kemudian menawan Aisyah ummul mukminin, karena ketika itu Aisyah di kubu siapa? Muawiyah. Kalau seandainya kalian menang umpamanya melawan Muawiyah, otomatis Aisyah kalah. Kau mau menawan ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, katanya. Rela kau menawan dia? Akhirnya terdiam. Ya. Kemudian yang kedua, Ali tidak mencantumkan Amirul Mukminin. Ini pun pernah dicantumkan oleh Rasul saat perjanjian Hudaibiyah. Rasul tidak mencantumkan Muhammad Nabiyuhu wa Rasuluh. Justru dicantumkan Muhammad ibn Abdullah. Apakah ketika tidak mencantumkan Nabi dan Rasul titelnya, kita katakan dia bukan Nabi? Ya. Ini pernah dilakukan Nabi. Ya. Kemudian soal tahkim, Ali berhukum dengan Muawiyah dari sana dan dengan Amr ibn As umpamanya. Allah sendiri loh yang mengatakan, apabila dalam tingkatan keluarga saja kalian boleh bermasalah. Apa kata Allah? Fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Utus dari keluarga perempuan, utus dari keluarga laki-laki, berdamai. Kalau urusan rumah tangga saja, boleh kita ini mengirim utusan untuk berdamai. Ini urusan darah, lebih tinggi lagi, tentu lebih boleh lagi. Akhirnya kemudian mereka pun separuh kembali kepada kebenaran. Begitulah ilmu ini sebuah agama. Ya. Ilmu ini sebuah agama. Makanya ulama salaf dulu itu sangat mengagungkan ilmu, karena mereka tahu bahwa ilmu ini bagian dari agama. Sampai Imam Malik rahimahullahu taala, orang yang tidak pernah menyia-nyiakan majelis taklim. Apabila selesai solat Id, solat hari raya itu Id, dia punya guru namanya Muhammad ibn Syihab. Habis solat itu dia tidak pulang dia. Dia datang ke rumah Muhammad ibn Syihab tuh, coba bayangkan. Muhammad ibn Syihab ini heran, kok orang lagi habis sholat Id, kan orang lagi senang-senang nih, tiba-tiba rumah ini diketuk. Kemudian dikatakan kepada jariahnya, coba lihat siapa yang ngetuk rumah itu. Rupanya Imam Malik. Oh, kata Muhammad ibn Syihab, mungkin dia lapar, nggak ada makan katanya. Sediakan makan untuk dia katanya. Disediain makan sama Imam Malik. Kemudian Imam Malik masuk, silakan makan ya Malik katanya. Oh enggak, saya kesini bukan cari makan katanya. Hadits lana hadisan, ceritakan hadis Nabi katanya. Itu masih sholat Id, habis sholat Id. Kalau antum minta libur, yakin besok ngaji libur Ustaz Id. Nantilah 2 hari lagi, belum selesai Idnya. Begitu ulama dulu ta'zimnya kepada ilmu itu kan. Sampai-sampai Abu Yusuf itu meninggal anaknya. Abu Yusuf itu muridnya Abu Hanifah. Dia wakilkan orang untuk menguburkan jenazah anaknya karena takut ketinggalan darasnya Abu Hanifah. Sebaiknya dia tidak mau menguburkan anaknya. Kamu saja tolong ya, saya bayar kamu, tolong kuburkan anak saya katanya. Karena dia takut luput dari darasnya Abu Hanifah. Antum sudah seminggu sekali, jarang pula datang. Kadang datang, kadang enggak. Padahal nggak ngapa-ngapain antum di rumah tuh. Orang dulu menganggap ilmu ini bagian dari agama, makanya sedemikian ta'zimnya kepada ilmu ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini sudah isya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.